lagi pemonun batang yani berpulung-pulung pancula kalam di patoga. Ini tentang tradisi berkerajaan di Minangkabau, di mana raja dan pengawalnya berkeliling ke seluruh wilayah vasalnya. Sebuah tradisi yang sebenarnya memiliki nilai budaya dan historis yang tinggi dalam rangka memperkaya khasanah peradaban Minangkabau. Namun sayangnya, selama ini tradisi ini luput dari catatan sejarah. Kerajaan Jambu Lipo, Barantau Dubole Koto, Basalui Dubole Tayi, Batang Hari Batang Rantau. Amban Basi Lubu Ulang Aliang, Pasak Malintang ka Sungai Kombui, Ucuk Manjulai Kapasimpai. Dan inilah sebuah video dokumenter tentang Rajo Jambu Lipo menjalani rantau. Duduk Panghulu Sangketo Abi, Bajalan Rajo Rantau Selesai. Kami merekam jejak, menguak makna. Nama Firman, gelar Baginotan Ameh, Rajo Alam Jambu Lipo yang ke-14. Di kerajaan Jambu Lipo dikenal dengan Rajo Tigoselo, seperti Rajo Alam, saya sendiri, Rajo Ibadat, saudara kita Sultani Baginoma Rajo Indo, dan saudara kita Rajo Adat bergelar Baginotan Putih. Kemudian kerajaan Jambu Lipo ini di samping Rajo Tigoselo dilengkapi dengan beberapa orang perangkat teras di pusat kerajaan, seperti Datuk Benor Sati dari suku Piliang berperan sebagai sandi kerajaan, Datuk Mengkutu Alam dari suku Patopang berperan sebagai sandi amanah, Datuk Rajo Lelo dari suku Melayu berperan sebagai sandi padek, ada Menteri Rajo dari suku Cenego, Pandito Rajo juga dari suku Cenego, Panglima Rajo dari suku Piliang, Rajo Kuaso dari suku Melayu. Kerajaan Jambu Lipo mempunyai wilayah seperti Kabupaten Sujunjung sebagian kecil, Kabupaten Dharmasaya sebagian, dan Kabupaten Solok Selatan pun sebagian. Bahwa di sepanjang Batang Rantau adalah bahagian dari kerajaan Jambu Lipo, sehingga ada sebuah perjanjian di sana untuk selalu disilau atau ditemui di kampung-kampung, di nagari-nagari ataupun kota. Sehingga kedatangan Rajo menjalani rantau ini selalu disambut di rumah pucuk adat setiap kampung, setiap kota, dan setiap negari. Adapun Rajo menjalani rantau ini sebuah tradisi yang telah ada semenjak dahulu kala. Melaksanakan tugas menjalani rantau adalah Rajo Ibadat didampingi oleh Datuk Benor Sati dan dikawal oleh Panglima Rajo. Tentang ambo sendiri Rajo Ibadat, kita sebagai raja pimpinan. Jadi kalau pertemuan nanti yang akan menjawab juru bicaranya adalah Datuk Benor Sati dan didampingi oleh Panglima. Datuk Benor Sati, Sondi Krojan di Kerajaan Nantigoselo untuk kebatangan tau Dubole Koto, Nambauncang Sare, Bakadui Panu, Adat Yopisoko, Colak Yopiagan. Saya mewakili Panglima Rajo, fungsi sebagai kalau di dalam adat Dubalang. Pernah didatangi oleh Rajo ke tiap-tiap daerah. Bahasa beliau tu tak sanggup lain untuk mengulangi daerah. Karena nan Rajo tu lah tinggal di sekitaran Nogoi, Lubuk Torok sekarang. Kerana beliau merasa tak sanggup lain untuk menjalani daerah beliau, sehingga beliau pintalah kepada dun sanak beliau atau cucung kemenakan beliau yang ada di rantau tu yang namanya Ome Mana Tulak Bubong Hak dan Ciang Guntung Kemudi. Itu dan sebanyak sakundio sapot yang terlibat. Tapi antara dun sanak yang di rantau ke cucu kemenakan di rantau tak sanggup membayar, antara dek nomor memutuin hubungan tali silaturahmi sepanjang adat dan budaya, sehingga tak dikeluan dek orang tu. Sehingganya dipinta dek orang tu, kok nan sebanyak itu iyo dak kami bayar dengku. Cuman bak fotonya ulangi je lah kami dek angku tiap 2 cukup ke 3 tahun.
kami nanti ongku jo ayam nogo ogoan jo pisang nang guyang-guyangan. Kamu dia tu agaklah 2 cukup ke 3 tahun lambek jo lama ongku ke kami nanti. Baik tu dek togonya janji. Atau bina tak janji bonda dari kali dia buatan itu janjinya memang 2 ke 3 tu memang kita harus atau jauh harus kita ulangi atau dokok bekanano. Adapun proses tentang keberangkatan Rajo Menjalan Rantau diawali dengan beberapa kali pertemuan. Duduk bersama kita di sini di Istana Kelambu Suto membicarakan bahwa hari dan kutiko nalah sampai maso nalah tibo untuk menjalani rantau nan 2 tahun cukup ketiga. Namun sebelum berangkat tentu ada prosesi yang harus kita laksanakan. Seperti yang pertama kita menurunkan semua peninggalan kerajaan Jambul Ipo seperti keris, pedang, piring dan lain sebagainya dicuci bersama-sama dengan Sokin Sokadago. Di sini diserahkan oleh Rajo Alam kepada Datuk Bandarosati dan kemudian dikawal oleh Panglima Rajo bahwa dengan mandat inilah rombongan Rajo Ibadat menjalan rantau melaksanakan tugas-tugas pokoknya untuk memberikan perdamaian dengan sejukkan di sepanjang batang rantau tadi. Datuk Bandarosati itu tapocinya yang namanya mandat, yaitu nomor rupa Sokin Sokadago. Itu Sokin Sokadago diletakkan di dalam sebuah kuncang yang terbuat dari kain hitam dan diagi tali itu semacam rantai warna putih, itu bernama uncang rantai baletong. Di dalam uncang rantai baletong itulah diletakkan Sokin Sokadago untuk mandat Raja Menjalani Rantau. Itu nan secara nan nampak, secara lahiriah, tapi secara batiniahnya, secara hakikatnya isi uncang Datuk Bandarosati adalah adat jo pusoko colak jo piagam adat besendi sorak-sorak besendi kita buat. Nagari Langki itu ibarat kayu ni sebatang, pucuk bulek bawek tunggang. Pucuk bulek Datuk Mengketua Alam, buat tunggang Datuk Pengelola Betua. Jambul Ipo tu ibarat rumah. Ibarat rumah tu tentu ada mempunyai jonjang, punya kunci bunian. Jonjang tuanya bulu kasok, jonjang tonga sibaku, jonjang bonsu Langki. Jonji nenek moyang dari dulu. 2 tahun ketiga kerajaan Menjalan Rantau kami melaksanakan memayu kau, membantai kobau saat kerajaan datang. Kalau kini fasilitas kita di tiap-tiap negara itu insya Allah dilengkapi masalah konsumsi, tempat lolok dan untuk transportasi kita dari melanjutkan dari negara satu ke negara lain. Tapi apabila engkau ingin melanjutkan perjalanan ke negara lain, tidak kamu guna kuang tangan dok, polisi yele ke kami lagi. Sampai kini alhamdulillah masih ada, cuman tidak ditetapkan berapa banyaknya. Di Kecamatan Sembilan Kotong ada namanya secara adat Tiang Panjang dan Tigo, yaitu Urek di Duren Simpai, Batang di Selago, Pucuk di Lubuk Karak. Di Lubuk Karak tersebut juga di dalam adat yaitu semua nenjoni sayak nalandai ikannya jinak. Dan juga nagari Lubuk Karak adalah ikut lobu kapal lobu
dek daulat menjalani rantau. Saat daulat kerajaan kita Jambu Lipo setiba di negari Lubuk Karak, menurut adat Kapalo Lobuh, di situ hari pertama daulat Malapela Pelita yang dilayani oleh cucuang kemenakan Datuk Baginda Tan Tua, dan hari kedua kita mengaji adat istiadat pakai cewang sesuai dengan janji buat dek nenek-nenek kita terdahulu, iaitunya antaranya kami dek nenek 2 jukut juga 3 kami tunggu nenek jaya mogok-ogokan jo tabu lingkan-lingkan jo pisang goyang-goyangan. Artinya daulat kerajaan Jambu Lipo 2 cukup ke 3 tahun beliau menghantarkan situasi dingin kepada cucung kanakan maupun kepada kami nenek mamak tentang adat istiadat dan juga tentang agama yang kita anut pada saat ini pada malam yang kedua. Dan malam yang ketiganya kita memperdunia adat, iaitunya ada kesenian-kesenian yang ada di negari Lubuk Karak atau yang ada di Kecamatan Sembilan Koto, kita tampilkan pada saat itu untuk menghibur daulat kita yang datang dari kerajaan Jambu Lipo. Dan pada hari terakhirnya kita membagi kau dan juga sekaligus untuk meminta kau balik yang diselenggarakan di negara kita, dan kita minta situasi dingin dari daulat kita untuk kemakmuran masyarakat cucung kemenakan pada khususnya negari Lubuk Karak dan pada umumnya di bawah payung tiang panjangan 3 iaitunya Kecamatan Sembilan Koto. Sesuai adat istiadat dan tradisi kami mewe padi, iaitunya masyarakat kami mencari uwe nanampe dan diberi semacam doa oleh daulat kami. Di situ masyarakat kami sangat antusias untuk melaksanakan prosesi adat ini. Pakai cuang kok padi menjadi kok teranak bakambang biak kok rakyat santoso. Tahu sedingin yang pertama tuh uena nompe, nanti memang ditawa oleh kami sendiri didamping oleh Datuk Penusati dan Panglima. Dan tawanan nompe itu adalah kalau di Minang dulu itu semacam obat. Pertama daun sidingin, si tawa, cik karau, cik kumpai. Dan itu tuh nanti dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam baskom itu di agiayu. Ketampung ke Jambu Lipo, ke Batang, ke Pagaruyung. Itulah hubungan kami yang panjangan 3 kepada Ajo di Jambu Lipo. Kalau dulu tuh kita mamayi, sakuli, sakelio, sekupang, tali bajak. Ibaratnya apa nama tu deh, ome itu adalah seperti dia kan sapu kan diboleh. Nah, jadi tali sekupang tali bajak itu adalah ikatan mamayi dulu apa kok kadai babungo piang kayu babungo pasir. Jadi menau tahu sedingin ibaratnya kita minta kita dulu nenek moyang kita kok lo basawa kita menapik padi, kalau menambah maniago kita berapa ome. Ya terakhir kenapa mungkin hubungan kita Jambu Lipo utusan dari Pagaruyung, tapi mungkin kedepannya kita antau jauh deh ya bola antau dapur ekonomi. Jadi ada tamu sepusang kita jalan lagi. Jadi kami permohonan kami tiang panjangan 3 pemohon ke Jambu Lipo ulangi anak cucu kami 2 ke 3 tahun. Kalau Rajo Bajalan duduk pengeluh segatabi Rajo Bajalan lobo golong antus selesai. Sampai sekarang kalau rombongan Rajo Bajalan itu datang, insya Allah nenek mamak serta pemuka tokoh-tokoh masyarakat memang sangat senang nampaknya menunggu kedatangan Rajo itu.
Mudah-mudahan ke depan pemerintah daerah, kabupaten, baik provinsi maupun pusat akan lebih tergugah untuk melihat Kerajaan Jambu Lipo ke depan. Rajo menjalani rantau merupakan warisan budaya Kerajaan Jambu Lipo yang mestinya menjadi kebanggaan bagi Sumatera Barat dan bangsa Indonesia. Dari upacara ini kita dapat merunut babak-babak sejarah penting dalam perjalanan panjang kerajaan-kerajaan di Minangkabau. Upacara adat menjadi bukti bahwa keberadaan Kerajaan Jambu Lipo masih berlangsung hingga saat ini. Saya sebagai Bupati Darmasraya sekaligus Raja Ketua Besar terus mendukung upaya pelestarian tradisi ini dengan beragam cara yang kreatif dan inovatif. Kita berharap warisan budaya terus lestari sebagai pengokoh jati diri. Kami dari kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kami sangat mengapresiasi sekali apa yang telah dilakukan dalam kegiatan Rajo Menjalani Rantau di Kerajaan Jambu Lipo. Sebuah tradisi yang telah lama ada, dan uniknya adalah sampai sekarang ini tetap dilestarikan oleh masyarakat pendukungnya. Kita tahu berbagai macam tradisi yang ada di daerah kita. Tradisi itu kadangkala sudah punah, bahkan tidak dilestarikan. Namun beda halnya dengan tradisi Rajo Menjalani Rantau. Ini masih tetap eksis. Sebuah tradisi yang bisa kita saksikan, yang sudah berurat berakar dalam masyarakat di Jambu Lipo, dan ini sudah dilakukan tiap tahun sampai saat sekarang ini. Kemudian kita juga melihat tradisi ini tidak lepas dari bagaimana saling bekerja sama, saling bersinergi antara masyarakat, antara kerajaan, unsur-unsur kerajaan yang ada di Kerajaan Jambu Lipo dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sebuah tradisi yang paling unik kami lihat, kemudian sebuah tradisi yang harus kita lestarikan. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, salah satu unsur terpenting yang harus kita majukan adalah sebuah tradisi. Akhirnya kami melihat sebuah potensi yang sangat besar dalam tradisi ini untuk menunjang kebudayaan daerah dan rangka pemajuan kebudayaan nasional ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.